Dilihat apa ini? Kata tertib peserta ini pelajar. Untuk kenyamanan kita ke depannya, maka kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ya, kita sepakat kelas kita supaya nyaman, Ki. Logika datang cepat. Kelas yang bagaimana suasananya kita inginkan. Mari kita berdiskusi tentang itu semua. Boleh? Boleh. Untuk itu lihat nanti ini mau diisi. Kelas impian kita. Kalian dipersilahkan untuk menulis apa keinginannya tentang kelas impian di kelas berapa kita ini? 1, 2, dan maksimal 3. Ayo, semua menulis apa keinginannya di kelas ini. Apakah mau kelas yang nyaman, suasana yang indah, ibu guru yang terampil, teman-teman yang ramah. Ya, ayo. Nah, yang saling membantu kah? Yang suka antri? Ya, silakan ditulis apa keinginannya. Kalau sudah, silakan ditempel di depan. Sini yang sudah antri ya, tempel di sini. Yang antri nak ditempel di depan. Nah, kalau sudah, nah pintar baru antri pulang ke tempatnya, kembali ke tempatnya ya. Tempel. Ayo. Oke, kelas impiannya. Boleh sampai 3. Nanti kita berdiskusi lagi yang mana mau kita jadikan kesepakatan. Sudah semua? Sudah. Ya, sudah. Sekarang Cepi mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Setuju. Ya, jadi nanti disepakati. Kalau mau memerlukan bantuan orang lain bilang apa? Kalau bersalah, kalau sudah ditolong, terima kasih. Berbicara sopan sudah tadi. Datang tepat waktu. Sepakat juga datang tepat waktu. Tepat waktu. Nanti ini kesepakatan dibuat dan dipajang di depan. Bagi tanda tangan semua. Semua bertanda tangan. Kelas yang bersih. Setuju? Setuju? Siapa yang setuju kelas yang bersih angkat tangan. Kelas yang ramah. Banyak senyum. Ya, berarti kalau banyak senyum, kesepakatan kita adalah budaya 7S. Apa itu? Senyum, salam, sopan,
tidak mencontek, artinya itu tidak mencontek, mandiri. Setuju? Setuju. Ya. Saling apa tadi, tidak mencontek berarti mandiri. Oke, cukup kesepakatannya ini. Ayo baca bersama dulu. Saling menghargai. Saling menghargai. Karena kita sudah sepakat, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Azahra, siswa kelas 5A UPTSD Negeri 10 Pangkajene. Tadi kami dan Ibu Guru telah melakukan diskusi kesepakatan kelas dan mewujudkannya ke dalam keyakinan kelas. Ini menyepakati 7 poin nilai kebajikan universal, diantaranya tanggung jawab, gotong royong, mandiri, dan nilai kebajikan yang lainnya. Kami berharap mudah-mudahan kesepakatan kelas tersebut dapat kami terapkan secara berkesinambungan dan berharap kami bisa bahagia belajar bersama dengan Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru, tetap semangat menjalani proses belajarnya di kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan yang baik sehingga bisa bersama di tempat ini untuk mengikuti salah satu kegiatan kelas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif di UPT SD Negeri 10 Pangkajene. Artinya diseminasi adalah pengimbasan apa yang sudah saya dapat di kegiatan CGP modul 1.4 akan saya jabarkan kepada ibu-ibu sekalian sebagai rekan kerja saya. Ini agenda kegiatan kita. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, ice breaking dan pemaparan tujuan kegiatan. Selanjutnya materi dan tanya jawab. Setelah itu penutup. Kita mulai dulu acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi pengembangan sekolah dan mampu mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa memahami apa itu budaya positif dan bisa menerapkannya di sekolah kita. Di depan ada tujuan pendidikan dari Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu menuntut anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Sekarang konsepsi budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan semua konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya tidak semua anak itu sama. Kita melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan karakteristik, bakat, minat anak. Artinya kita melakukan variasi pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak.
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernada kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini diharapkan tercipta dari peserta didik kita. Selanjutnya tentang posisi kontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa memaksa anak-anak ibu bapak. Nanti mereka yang punya keinginan dari dalam baru bisa membawa manfaat yang positif. Ini tentang disiplin positif lagi. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun program anak agar berdaya dalam mengontrol diri. Atau selanjutnya ibu tentang posisi kita. Ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kadang jadi teman, kadang jadi pemantau, dan kadang jadi manajer. Posisi yang paling baik adalah manajer. Penghukum. Mudah-mudahan ini penghukum sudah tidak ada lagi di sekolah kita. Setiap anak melakukan suatu kesalahan langsung dihukum. Ini memberikan efek yang negatif bagi anak-anak. Pembuat merasa bersalah. Ini juga boleh suasana teman, tapi di sini kalau posisi teman, anak-anak tidak akan mandiri. Pemantau. Yang paling bagus adalah manajer. Kita bisa membantu anak-anak keluar dari masalahnya tanpa merugikan anak itu sendiri. Yang paling bagus katanya ini harus kita lakukan adalah manajer. Kita berbicara dengan anak-anak. Kita pahami apa yang diinginkan oleh mereka. Ini keyakinan kelas. Topik keenam adalah keyakinan kelas. Kita mengajak anak-anak untuk yakin dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk melatih mereka yakin dengan nilai kebajikan, kita mulai dari kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas dengan mereka. Apa yang ingin mereka inginkan di kelasnya, kelas bagaimana yang mereka impikan. Dari situlah nanti kita bisa melatih mereka, mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas dan berkaitan dengan kebajikan. Yang melakukan kesalahan, kita tidak membuat mereka merasa takut atau merasa gagal, tapi kita melakukan pendekatan. Pertama, kita stabilkan dulu identitas anak yang bersalah. Kita panggil, kita tenangkan emosinya dulu. Pertama, kalau sudah bisa dia berkelahi, panas badannya, panas dadanya, kita panggil secara baik-baik, kita tenangkan dulu. Kita berusaha tenangkan emosi mereka. Setelah itu kita tanyakan apa aja, gara-gara apa ada masalah tersebut. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Ditanya ke anak-anak, kira-kira tadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di situ. Setelahnya kita tanyakan keyakinan. Misalnya, apakah anak-anakku yakin bahwa menghormati orang lain itu penting? Tanya. Supaya kita kembalikan keyakinan mereka tentang nilai kebajikan. Bagaimana Bapak Ibu? Dari pemaparan konsep ini tadi, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Silahkan. Tentang posisi kontrol ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu calon guru penggerak angkatan 8, Ibu Amina. Dari presentasinya tadi ada hal yang ingin saya tanyakan terkait posisi kontrol guru yang bagian penghukum. Ya. Di sekolah kami hukum itu terbagi dua. Ada hukuman yang dalam bentuk fisik dan ada juga yang
boleh menghukum anak-anak baik fisik maupun verbal. Kita upayakan anak-anak bisa mengatasi masalahnya dengan cara memberikan arahan kepada anak-anak. Kita dekati anak-anak supaya motivasi perubahan yang ada berasal dari dirinya, bukan karena diperintah. Bagaimana Ibu Suliana? Sudah paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan kegiatan kita hari ini mudah-mudahan membawa manfaat dan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada guru penggerak angkatan 8 atas nama Ibu Siti Aminah yang telah memberikan presentase tentang diseminasi budaya positif. Ya, dari hasil presentase tadi memberikan hal baru bagi kami, pengetahuan baru bagi kami, kemudian menjelaskan tentang budaya positif yang harus kami lakukan di lingkungan sekolah kami sehingga bisa tercipta kondisi yang aman, nyaman, ramah, dan berpihak kepada para siswa kami.
Semoga kedepannya kami bisa menerapkan posisi control manager dan kami juga bisa menerapkan mengaplikasikan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah kami dan di kelas kami. Semangat Ibu CGP hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.